Saya ini seorang dokter spesialis mata yang juga seorang dosen yang punya mahasiswa. Kebetulan saya juga ketua program studi. Nah, jadi mengatur kegiatan mahasiswa-mahasiswa di Unlam sama Mangkurat. Kebetulan saya juga di rumah sakit sebagai ketua subkomite medik, jadi bertanggung jawab juga terhadap tata kelola pasien-pasien di rumah sakit, khususnya pasien COVID ini. Jadi membuat pedoman-pedoman, aturan, tata cara, bagaimana pasien masuk sampai pasien keluar. Tapi pertanyaannya, kenapa saya bisa sampai terdampak COVID-19 ini ya? Padahal saya sebenarnya sudah menerapkan protokol dalam hal pencegahan COVID-19 ini. Jadi untuk istilah-istilah yang orang dalam pengawasan, pasien dalam perawatan, terus pasien yang diisolasi, sampai positif itu statusnya sudah saya sandang semua. Nah, kenapa semua ini bisa terjadi? Dan ternyata setelah saya simpulkan, saya lihat itu ya ternyata banyak yang tidak percaya atau belum percaya. Jadi menganggap ini suatu konspirasi lah, terus tingkat kematiannya rendah lah. Kalaupun ada kematian, itu dikatakan akibat komorbid. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa karena identitas tidak dibuka, jadi tidak percaya dengan data-data yang disajikan itu. Nah, ini juga sangat parah. Kemudian ada yang menutup telinga, karena kalau ada informasi edukasi tentang COVID ini akan membuat stres saja, jadi lebih baik tidak mendengar. Nah, itu ada juga yang seperti itu pendapatnya. Nah, padahal faktanya di lapangan bahwa virus ini virus yang baru, jadi sama-sama belum mengetahui, jadi masih belajar ya, sama-sama meneliti, tapi dampaknya sudah dirasakan. Sampai sekarang pun obatnya belum ditemukan, vaksinnya juga masih dalam tahap uji coba. Kemudian sangat mudah dan cepat sekali menular, dapat bertahan di permukaan benda. Kemudian gejalanya juga karena spektrum gejalanya sangat luas ya, dan kebanyakan juga yang tanpa gejala atau ringan, ya ini juga yang membuat orang abai. Tadi dikatakan oleh pembicara terdahulu bahwa virus ini dia bisa lewat droplet tadi bisa jatuh kemana-mana, ya. Jatuh ke tanah, jatuh ke benda, jatuh ke pakaian. Yang tidak kita inginkan itu adalah jatuh masuk ke dalam saluran nafas kita. Nah, jadi itu yang tidak kita harapkan, sehingga kita wajib memakai masker. Orang yang sakit itu sebenarnya lebih wajib lagi memakai masker daripada yang sehat. Nah, tapi karena ini kondisinya sudah tidak jelas lagi siapa yang sakit, siapa yang membawa penyakit, siapa yang OTG, sehingga kita wajib memproteksi diri kita sendiri dengan memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Mengapa cuci tangan? Ya karena tadi dikatakan bahwa droplet tadi bisa bertahan di benda-benda dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kelainan paru ini berat ya? Nah, tadi sudah dijelaskan di video sebelumnya, pertukaran oksigen itu sudah tidak efektif lagi. Tergantung dari seberapa persen paru-paru yang mengalami kerusakan. Nah, sampai akhirnya kadar oksigen dalam darah terus turun, kondisi pasien makin lemas, bisa kehilangan kesadaran. Ya. Nah, kemudian ini harus dilakukan bantuan oksigen, ya. Bahkan sampai menggunakan ventilator, karena pasien sendiri sudah sangat kesulitan untuk menarik napas. Nah, inilah yang merupakan penyebab atau gejala yang kematiannya sangat tinggi. Kalau melihat pengalaman saya, ya kakak saya itu juga mengalami seperti ini. Kemudian ibu saya juga mengalami ARDS ini, Acute Respiratory Distress Syndrome. Nah, kemudian orang tua saya, ayah saya juga jatuh ke dalam gagal napas ini ya. Nah, kemudian saya syukurnya saya karena terdeteksi lebih awal, jadi cepat ditangani ya, sehingga saya tidak sampai memerlukan oksigen dan tidak sampai memberat sampai
seperti yang dijelaskan di video ini ya. Karena kalau sudah jatuh ke fase ini, angka kematiannya sudah sangat tinggi. Nah, sehingga ini juga penting untuk orang-orang yang sakit, kemudian yang diisolasi untuk melaporkan diri, terus dipantau ya, sehingga apabila ada perubahan-perubahan kondisi itu akan cepat terdeteksi oleh tenaga medis sehingga cepat ditangani, tidak sampai nanti ke rumah sakit itu dalam kondisi yang sudah seperti ini ya. Karena kalau kondisinya seperti ini, oh berat sekali ya. Dokter sudah banyak pengalaman untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini ya. Yang saya alami, keluarga saya alami tadi adalah kakak saya itu usianya 47 tahun, ada hipertensi sebenarnya, tapi terkontrol. Terus menderita COVID-19, wafat. Ya. Kemudian ibu saya, ibunya Siti Fauzia juga, 65 tahun, hipertensi terkontrol, terus terpapar COVID-19 juga wafat ya, di rumah wafatnya. Kemudian ayah saya 78 tahun, memang ada penyakit paru obstruktif menahun, kemudian ada terpapar COVID-19 juga beliau wafat. Nah, kemudian saya tanpa komorbid, sehat, terinfeksi COVID-19, terpapar hebat ya, terpapar hebat. Nah, ini sampai akhirnya saya juga merasakan yang namanya pneumonia tadi. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahwa kalau kita melihat faktor komorbid dari penyakit ini, yang sebenarnya harapan hidupnya itu masih tinggi. Ya. Kakak saya misalnya, walaupun ada hipertensi, selama ini sehat-sehat saja. Ya. Ibu saya juga sebelum meninggal itu H-1 itu masih bisa jalan ke tempat kami periksa swab. 12 jam kemudian masuk ke dalam fase ini terus meninggal. Begitu juga dengan ayah saya ya, masuk ke ruang isolasi 10 hari bertahan kemudian meninggal. Nah, ini artinya terinfeksi COVID ini adalah memperpendek usia harapan hidup pasien yang sebenarnya dengan penyakit komorbidnya itu ya terkontrol, bisa hidup dengan layak, sehat. Nah, tapi setelah terpapar COVID ini, nah itu harapan hidupnya langsung turun ya karena terinfeksi dan jatuh ke dalam fase-fase penyakit yang berat ini. Yang penting sekarang adalah mencoba menghayati, memahami bahwa ini memang benar-benar nyata ya. COVID-19 ini benar-benar nyata ya. Kalaupun Anda masih sehat, termasuk OTG ya, tapi pada saat Anda pulang ke rumah, di situ ada orang-orang yang rentan, seperti orang tua, nenek, kakek, bayi-bayi. Nah, mereka itulah nanti yang akan sakit. Nah, itu sebenarnya yang harus kalian pikirkan, kalian pertimbangkannya. Nah, sehingga kita akan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditata oleh pemerintah. Saya simpulkan, jadi kebiasaan ini hendaknya dituruti ya, diikuti. Karena tidak mungkin kita memutus rantai penularan itu tanpa orang-orang yang berada di dalam rantai itu sendiri yang memutusnya. Siapa yang berada di dalam rantai itu? Ya kita semua yang ada. Kalau seandainya kita semua menerapkan itu, ya insya Allah saya yakin akan cepat berakhir pandemi ini. Hanya dengan menerapkan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Saya rasa itu saja himbauan saya berdasarkan pengalaman yang saya sendiri alami. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat orang lain supaya tidak mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ali Faisal atas sharing experience-nya, pengalamannya. Kami semuanya juga menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya kedua orang tua
Pak Dr. Ali Faisal dan juga Bu Fauzia, dan juga kakak kandung dari Dr. Ali Faisal dan Bu Fauzia. Ini merupakan bukti bahwasanya kita jangan sampai menganggap remeh ya COVID-19, dan juga harus tetap waspada dan menerapkan protokol pencegahan COVID-19 secara ketat, karena pandemi ini masih terus mengancam dunia.